Maka dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, beribadalah kepada aku bukan kepada yang lain. Kenapa? Aku yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, nenek moyangmu pun aku yang menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan Asmaul Husna yang ke-36 pada halaman 139, yaitu nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah sebelumnya pada nomor 35 adalah Al-Khallaq, dan malam ini adalah Al-Khaliq. Antara Al-Khaliq dengan Al-Khallaq terdapat kemiripan yang sangat besar, namun terdapat perbedaan yang sangat tipis. Al-Khallaq oleh ahli bahasa Arab dinamakan dengan sighat mubalaghah, mengandung arti luar biasa. Sehingga arti harfiah dari Al-Khallaq yang maha mencipta penuh dengan keluarbiasaan. Maha mencipta penuh dengan keluarbiasaan dengan dua pengertian. Luar biasa dalam pengertian kuantitas, bahwa Allah menciptakan segala-galanya. Dan Allah akan menciptakan segala-galanya dari kemarin sampai sekarang dan sampai kiamat. Jadi luar biasa dari aspek kuantitas. Kemudian luar biasa pula dalam pengertian kualitas. Karena semua ciptaan Allah penuh dengan kesempurnaan. Ciptaan manusia terus berkembang. Dahulu handphone diciptakan modelnya begini, lalu berkembang lagi dan berkembang lagi. Kenapa ciptaan manusia terus berkembang? Karena ciptaan manusia penuh dengan kekurangan, sehingga perlu disempurnakan lagi dan disempurnakan lagi. Adapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya di atas kesempurnaan, sehingga tidak ada ciptaan Allah yang perlu disempurnakan, sehingga terjadi pengembangan. Kalau ciptakan manusia seperti ini, dari dulu sampai sekarang sampai kiamat enggak akan berubah. Karena Allah telah menciptakan kita di atas kesempurnaan, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan, pengurangan, semuanya telah sempurna. Itulah pengertian Al-Khallaq, yang maha mencipta penuh dengan keluarbiasaan dalam dua pengertian. Nah, adapun Al-Khallaq artinya Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Baik.
Jemaah sekalian yang saya hormati, di sini penulis mengatakan bahwa Al-Khaliq dalam Al-Quran tersebut sebanyak 11 kali. Tersebut sebanyak 11 kali. 11 kali Al-Quran menyebutkan Al-Khaliq, tetapi dengan dua pola penyebutan yang berbeda. 8 kali dari 11 tersebut Al-Quran menyebutkan Al-Khaliq dengan kata tunggal, Al-Khaliq. Salah satu contoh misalnya adalah ayat 24 dalam surat Al-Hasyr. Huwallahul khaliqul bari'u, Al-Khaliq. Dialah Allah yang maha mencipta. Lalu 3 kali dari ke-11 kali tersebut Al-Quran menyebutkan Al-Khaliq dengan bentuk kata plural, dengan bentuk kata jamak dan kata bergandeng. Ambil contoh misalnya dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Antum dalam sujud tilawah juga membacakan sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi 8 kali Al-Quran menyebutkan Khaliq dalam bentuk mufrad yaitu Khaliq, dan 3 kali menyebutkan Al-Khaliq dalam bentuk jamak yaitu ahsanul khaliqin. Sebanyak 3 kali. Ahsanul khaliqin artinya adalah yang maha terbaik dari seluruh yang menciptakan. Ada yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan, namun yang maha terbaik dalam menciptakan hanya Allah. Itulah ahsanul khaliqin. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah penyebutan Al-Quran terhadap Asmaul Husna Al-Khaliq. Lantas apa pengertian Al-Khaliq? Dalam bahasa Arab, Al-Khaliq memiliki 3 arti. Yang pertama, Khaliq maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Salah satunya adalah ayat yang berbunyi Huwallahul khaliq. Dialah Allah yang maha menciptakan. Maha menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pengertian Al-Khaliq yang kedua adalah yang maha mengukur dan membentuk. Maha mengukur dan membentuk. Kalau mau dirampingkan, maha membentuk dengan cara mengukur. Ambil contoh misalnya pada ayat 110 dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam. Di antara mukjizat Nabi Isa Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 110 tersebut, Allah berfirman, wa idz takhluqu minat-tini kahayati at-tayri bi'izni fatanfukhu fihi fayakunu tayran bi'izni. Dan ketika engkau wahai Isa takhluqu minat-tini kahayati at-tayr, ketika engkau khaliq tanah dalam bentuk burung. Apa arti wahai Isa engkau khaliq tanah? Maksudnya engkau membentuk tanah menjadi berupa burung. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan Isa alaihi salam takhluqu, khaliq. Tetapi Nabi Isa khaliq bukan dalam pengertian mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tetapi khaliq dalam ayat ini dalam pengertian membentuk. Karena setiap pencipta pasti membentuk. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan yang pertama dan yang kedua. Allah Al-Khaliq dengan pengertian yang pertama mencakup Al-Khaliq dengan pengertian yang kedua.
Tetapi Nabi Isa Khalik dalam pengertian yang kedua tidak mencakup Khalik dalam pengertian yang pertama. Baik. Lalu kemudian pengertian Khalik yang ketiga adalah pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq." Kami tidak mendengarkan berita-berita seperti ini. Ada Allah, Allah itu satu, ada kiamat, ada hari akhir. Kami enggak pernah mendengarkan berita seperti ini dari nenek moyang kami. Ini yang kalian ceritakan, wahai para nabi, ikhtilaq. Semuanya dusta. Ikhtilaq dari kata khalaqa di sini berarti dusta. Jadi inilah arti Khalik dalam bahasa Arab. Pencipta dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, yang maha membentuk. Yang ketiga, berdusta. Khalik dalam pengertian yang ketiga, mustahil bagi Allah. Sehingga Asmaul Husna Al-Khaliq hanya memiliki dua makna. Maha mencipta dari tidak ada menjadi ada, atau yang kedua, maha mengukur dan maha membentuk. Hanya inilah dua pengertian Al-Khaliq bagi Allah. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah seorang manusia dinamakan dengan Khaliq tanpa abdun? Saya namai anak saya Khaliq, nggak pakai abdun. Tentu kalau ada tambahan abdun nggak jadi soal, Abdul Khaliq. Ini tidak, saya namai anak saya dengan Khaliq. Kalau nama tersebut beralif lam, Al-Khaliq nggak boleh. Karena alif lam dalam Asmaul Husna memiliki bobot makna yang sangat besar. Alif lam itu dinamakan istighraq. Alif lam itulah yang menghasilkan makna maha. Khaliq pencipta, Al-Khaliq maha. Maha pencipta. Jadi menamai anak dengan Al-Khaliq beralif lam tidak boleh. Adapun menamai anak Khaliq tanpa alif lam, hukumnya dibolehkan, tetapi Khaliq untuk manusia adalah dengan pengertian nomor 2, bukan pengertian nomor 1. Ya, Khaliq bagi manusia adalah pencipta dalam pengertian membentuk, mengukur, bukan dalam pengertian mencipta dari tidak ada menjadi ada. Kita pernah sampaikan dalam kajian ini, manusia-manusia kreator kita namakan dengan pencipta. Ini pencipta pesawat, ini pencipta telekomunikasi dan lain-lain. Apa perbedaan Allah mencipta dengan manusia mencipta? Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Adapun manusia mencipta dengan mengubah bentuk A menjadi bentuk B. Petani menyadap karet, lalu karet ini oleh orang-orang kreator diciptakan menjadi sendal, diciptakan menjadi ban dan lain-lain. Bagaimana manusia menciptakan? Hanya mengubah karet asli menjadi karet dengan bentuk lain. Tapi bagaimanapun manusia tidaklah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Manusia mencipta hanya dengan mengubah bentuk A menjadi bentuk B. Ada lempengan-lempengan besi. Lempengan-lempengan besi ini kemudian diolah oleh manusia, disatukan dengan berbagai bahan-bahan lain, lalu muncullah pesawat. Manusia menciptakan pesawat bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi manusia menciptakan pesawat dengan mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang berbeda. Ini besi tidak ada bentuknya. Lalu oleh orang-orang kreator itu besi ini kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk pesawat. Baik jamaah sekalian,
Itulah Asmaul Husna Al-Khaliq. Penulis berkata, Al-Khaliq al-mubdi'u lil khalqi al-mukhtari'u lahu ala ghairi mithalin sabiq wal khalqu bima'na al-ijad. Al-Khaliq artinya adalah yang maha menciptakan tanpa inspirasi dan contoh. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu tanpa inspirasi, tanpa contoh. Ketika Anda ingin membangun rumah, Anda bingung mau membangun rumah model apa. Lalu kemudian Anda membolak-balik halaman-halaman Google, muncullah satu persatu inspirasi dan contoh-contoh. Akhirnya Anda mantap untuk menciptakan satu rumah dengan model A, model B, dan selanjutnya. Intinya manusia tidak mampu menciptakan tanpa contoh dan inspirasi. Adapun Allah Azza wa Jalla Al-Khaliq, Allah maha menciptakan tanpa contoh dan tanpa inspirasi. Maka jemaah sekalian, apa yang menjadi contoh bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan udara ini? Apa yang menjadi contoh bagi Allah ketika Allah menciptakan angin yang bertiup? Agar manusia mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aneka makhluk yang berbeda-beda. Allah menciptakan makhluk-makhluk kasar. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada sungai. Lalu kemudian agar manusia makin mengakui Allah Maha Mencipta, Allah pun menciptakan makhluk-makhluk yang tidak kasar, gaib. Maka Allah menciptakan jin, Allah pun menciptakan malaikat. Lalu kemudian Allah pun menciptakan sesuatu yang tidak nampak tapi sangat terasa. Allah ciptakan angin, enggak nampak tapi terasa sekali. Enggak nampak tapi ternyata bisa menjadi kematian satu kota. Lalu kemudian Allah menciptakan benda padat seperti batu-batu, tapi Allah pun menciptakan benda cair seperti air yang mengalir. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an." Kami menurunkan air dari langit. Kemudian Allah berfirman, lalu kami menahannya di muka bumi. Kami turunkan air lalu kami menahannya di dalam bumi agar kalian bisa minum. Jadi kalau Anda butuh air minum itu ditadah, ditampung di toren-toren. Tapi Allah Azza wa Jalla tahu bahwa Anda nggak bisa hidup tanpa air. Maka Allah menurunkan air hujan, lalu kemudian Allah menyimpannya dalam perut bumi. Kenapa demikian? Penyimpanan terbaik, paling steril adalah tanah. Perhatikan betapa ajaibnya Allah menciptakan tanah itu. Ini air keluar dari rumah, dari kamar mandi ada, bercampur dengan sabun, bercampur dengan rinso. Begitu masuk ke dalam tanah, tanah ini melakukan penyaringan sehingga air sabun, air rinso kembali masuk ke dalam sumur Anda dalam keadaan bening, dalam keadaan bersih. Maka Allah menampung air untuk Anda di dalam tanah. Bagaimana Anda menampung air untuk Anda? Anda menampung air untuk Anda di toren. Apakah ada saringannya? Enggak. Seminggu tak dibuka, begitu dinyalain keran, air rasanya udah berubah. Baunya udah berubah. Syukur-syukur tak ada tikus di dalam. Tapi ini jemaah sekalian, Masya Allah. Allah turunkan hujan dari langit, lalu kemudian Allah menampungnya di bumi. Kalau kita menampungnya di atas, Allah menampungnya di dalam tanah. Perhatikan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menampakkan setiap ciptaannya kepada manusia yang beragar-agar. Kemudian Allah mengutuk manusia-manusia yang tidak melihat ciptaan Allah dengan fikiran. Kau lihat bulan, apakah kau melihat dengan mata atau melihat dengan fikiran?
Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang yang melihat ciptaan Allah hanya dengan mata. Allah ingin agar kita melihat ciptaannya dengan fikiran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak berpikir bagaimana onta itu diciptakan? Onta yang demikian besarnya, sekali injak manusia mati. Tapi Allah menciptakan onta yang besar tunduk kepada manusia. Lihat kekuasaan Allah. Ya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Apakah kalian enggak berpikir bagaimana langit itu ditinggikan? Kalian mampu membuat bangunan yang tinggi, tapi harus ada pilar, harus ada tiang. Tapi Allah menciptakan langit enggak ada tiang. Anda lihat dalam surat Luqman, Allah berfirman, rafa'as sama'a bighairi amadin tarawunaha. Allah meninggikan langit tanpa tiang seperti kalian lihat. Kalian yang pintar, bisakah kalian menciptakan bangunan tanpa tiang? Siapa ahli bangunan paling nomor 1 di dunia ini? Tantangin dia menciptakan satu bangunan, nggak usah besar-besar seperti langit. 5 meter aja persegi, tapi nggak ada tiang. Ada yang bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, rafa'as samaa'a bighairi amadin tarawunaha. Lihat ciptaanku, kata Allah. Aku ciptakan langit yang demikian besarnya dan seperti kalian enggak ada tiang-tiangnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan bagaimana bumi ini didatarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bumi didatarkan oleh Allah, lalu pinggiran-pinggiran bumi dikokohkan oleh Allah dengan gunung-gunung. Wal jibala arsaha. Dan kami menciptakan gunung-gunung itu sebagai paku bagi bumi kalian. Kalau nggak ada gunung-gunung, bumi ini akan bumi ini nggak akan seimbang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua. Kalau kalian melihat ciptaanku dengan fikiran kalian, jawab satu hal. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Apakah kalian melihat ciptaan Allah yang tidak seimbang? Apakah ada ciptaan-ciptaan Allah yang keliru? Apakah ada desain-desain Allah yang salah? Enggak ada. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah mengutuk manusia-manusia yang melihat ciptaan Allah hanya dengan mata. Karena Allah tabaraka wa taala menginginkan agar manusia yang dianugerahi fikiran melihat setiap ciptaan Allah dengan fikiran dan dengan perenungan. Coba lihat Anda punya rambut. Rambut di atas, di kepala, oh itu bisa tumbuh, bisa tambah panjang. Tapi rambut yang ada di alis, rambut mata kita, ini tidak pernah panjang-panjang. Sama-sama rambut tapi ini enggak panjang. Kalau ini panjang. Oh, bagaimana Allah menciptakan itu semuanya? Nah, tulang belulang kita adalah kalsium. Tulang belulang itu dari dulu kita kecil, dia semakin meninggi sampai akhirnya Anda sempurna. Tapi gigi kita ini juga kalsium. Sama-sama kalsium, tapi gigi ini enggak bertambah tinggi, enggak makin panjang sebagaimana tulang belulang kita makin panjang. Bayangkan kalau gigi Anda semakin panjang. Bagaimana cara motongnya? Apalagi sekarang dokter-dokter gigi enggak mau megang mulut manusia. Jadi maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Maha mencipta. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala ta'qilun." Enggak usah lihat kemampuanku di barat, di timur, di utara. Lihat kemampuanku dalam diri kalian. Bagaimana aku menciptakan mata kalian? Bagaimana aku menciptakan alis kalian? Menciptakan otak kalian, menciptakan paru-paru, menciptakan jantung kalian? Maka jemaah sekalian yang saya hormati, saya ulangi, Allah ingin agar kita melihat setiap ciptaannya dengan perenungan. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam ayat yang ditegaskan Allah dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada semua ciptaanmu yang sia-sia. Kau ciptakan ini tidak sia-sia. Kau ciptakan rumput ini enggak sia-sia. Kau ciptakan buah ini tidak sia-sia.
semua yang sia-sia dalam pandanganku karena kebodohanku, tapi tidak ada yang sia-sia. Dulu kita di kampung ketemu dengan rumput-rumput, kita babat, buang. Kita melihat dengan mata. Tapi kemudian setelah anak-anak ini sekolah, mereka mendalami, melakukan observasi, melakukan penelitian. Ternyata rumput yang setiap hari kita babat, kita buang, ternyata ini obat penyakit yang sangat luar biasa. Perhatikan, ketika kita melihat dengan pikiran kita, ujung-ujungnya akan muncul ucapan ma khalaqta hadza batila. Enggak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh manfaat, penuh hikmah. Maka apabila ada ciptaan Allah yang bagi Anda sia-sia, sia-sia karena Anda dan saya bodoh. Adapun sekiranya kita melakukan penelitian, pendalaman, semua yang sia-sia ini ternyata penuh dengan makna. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menghubungkan ibadah dengan penciptaan. Perhatikan surat Adz-Dzariyat, ayat yang kita udah hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan. Allah berbicara tentang pencipta. Kemudian Allah berbicara illa liya'budun ibadah. Allah bicara ibadah dan Allah bicara pencipta. Allah menghubungkan ibadah dengan penciptaan. Kenapa demikian? Karena yang berhak diibadahi hanyalah yang memiliki kemampuan mencipta. Apakah matahari punya kemampuan mencipta? Enggak. Kalau begitu enggak boleh diibadahi. Apakah dukun-dukun punya kemampuan mencipta? Tidak. Kalau begitu jangan pernah beribadah kepada dukun. Apakah jin-jin itu bisa mencipta? Enggak. Kalau begitu jangan melakukan ibadah kepada jin. Maka dalam banyak ayat, ibadah selalu dihubungkan oleh Allah dengan penciptaan karena ibadah hanya dilakukan kepada yang Maha Menciptakan. Perintah pertama dalam Al-Quran jatuh dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan kalian, kepadanyalah kalian beribadah. Allahu Akbar. Saya tidak diciptakan oleh malaikat. Kalau begitu jangan ibadah kepada malaikat. Saya tidak diciptakan oleh para nabi. Kalau begitu jangan ibadah kepada nabi. Ibadahmu, kata Allah, hanya kepada yang menciptakan dirimu. U'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb. Siapa Rabb yang mesti menjadi tempat ibadah? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian siapa? Orang yang paling kalian hormati adalah orang tua kalian. Walladzina min qablikum. Lalu yang menciptakan nenek moyang orang tua kalian siapa? Allah juga. Karena begini, di antara persoalan yang membuat manusia tidak menerima dan tidak beriman kepada Allah adalah ajaran nenek moyang. Abu Talib, kenapa dia tidak mau berikrar syahadat di depan Nabi Sallam? Karena nggak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, beribadalah kepada aku bukan kepada yang lain. Kenapa? Aku yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, nenek moyangmu pun aku yang menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Tabaraka wa taala dalam ayat ini menghubungkan ibadah dengan penciptaan. Jamaah sekalian, hak Allah atas kita adalah ibadah.
Apa hak Allah atas saya? Hak ibu saya berbakti. Saya berbakti kepada ibu, itulah hak ibu. Hak anak saya sayangi. Hak Allah apa hak Allah? Hak Allah adalah ibadah. Maka ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", seolah-olah Allah berfirman, aku menciptakan kalian untuk hakku. Aku enggak menciptakan kalian untuk hak orang tuamu. Aku enggak menciptakan kalian untuk hak anak dan istrimu. Tapi aku menciptakan kalian untuk hakku, yaitu ibadah. Lalu manusia ini begitu lahir, tidak mendapatkan hidayah yang baik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia ini hidup untuk hak manusia, dan mereka tidak lagi hidup untuk hak yang menciptakan mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena kemampuan Allah yang paling jelas bagi manusia adalah penciptaan, kekuasaan Allah yang paling jelas bagi manusia adalah penciptaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berbicara tentang penciptaan. Dan ciptaan Allah yang paling sering disebutkan Allah adalah as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kenapa? Karena ini dua ciptaan terbesar di depan manusia. Gunung besar, tetapi tentu saja lebih besar bumi. Lautan besar, iya, tapi tentu lebih besar lagi langit. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub." Dalam surat Qaf. Kata Allah, kami yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak sama sekali merasakan letih. Kami enggak letih. Kita ngebangun rumah yang kecil saja butuh sebulan 2 bulan. Kenapa? Kita letih. Maka kita butuh waktu yang lama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit, bumi dan isinya dalam 6 hari. Kenapa 6 hari? Allah menjawab, wa ma massana min lughub. Aku ciptakan 6 hari padahal aku enggak capek menciptakan semuanya. Lantas kenapa 6 hari? Ulama-ulama kita mengatakan Allah mengajari manusia bahwa Allah yang mampu segala-galanya tetap menciptakan segala-galanya melalui proses. Apalagi Anda yang enggak mampu segala-galanya, tentu Anda lebih berhak untuk berproses. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, semua ciptaan Allah ini diciptakan dengan kun. Masya Allah. Bagaimana Allah menciptakan bumi yang besar? Ternyata Allah enggak bekerja. Allah cuma menciptakan bumi dengan sebuah kata-kata, kun. Jadi itu bumi. Itu langit yang luar biasa juga tidak diciptakan Allah dengan tangannya. Allah menciptakan langit itu hanya dengan kata kun. Tidak banyak-banyak. Ya, cuma 2 kata, kun. Jadi. Jemaah sekalian, hanya ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Hanya ada 4 makhluk yang diciptakan Allah secara langsung dengan tangannya. 3 makhluk di langit, hanya 1 makhluk di bumi. Baik, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan hanya 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya berdasarkan hadis. Kata Imam Tabari seperti itu. Yang pertama, khalaqa Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Maka mana yang lebih mulia antara manusia dengan malaikat atau dengan jin? Manusia lebih mulia. Maka Allah menciptakan malaikat sujud kepada Adam. Karena Adam ini adalah hasil tangan Allah.
Malaikat, kalian tidak diciptakan dengan tanganku, tapi ini Adam kuciptakan dengan tanganku. Sujudlah kalian kepada Adam bukan karena Adam, tapi karena Adam adalah kuciptakan dengan tanganku. Ingat, tanganku, tanganku. Ternyata iblis tak mau. Maka Allah bertanya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Padahal kau tahu Adam ini kuciptakan dengan tanganku. Tangan. Jadi sekali lagi, keharusan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam bukan karena Adam, tapi karena Adam ini diciptakan dengan kedua tangan Allah. Baik. Makhluk yang kedua diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, yang kedua adalah Arsy. Makhluk yang ketiga diciptakan oleh Allah dengan tangannya adalah qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam yang menulis. Tidak ada malaikat yang menggerakkan qalam itu, tapi qalam itu bergerak sendiri. Nabi kita SAW sewaktu Mi'raj, beliau mendengarkan bagaimana qalam ini terus mencatat takdir-takdir manusia. Nggak ada yang ngendaliin, nggak ada yang mengendalikan. Kok bisa? Kalau pilot itu Jepang yang bikin, maka nggak bisa nulis sendiri. Tapi qalam yang berada di atas langit sana, wal qalami wa masturun, diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, sehingga qalam itu menulis sendiri. Lalu makhluk yang keempat diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menanami surga Aden langsung dengan tangannya. Allahu Akbar. Jadi kalau Anda udah lihat taman mini, ini taman bikinan manusia, oh cakepnya luar biasa. Anda pergi lagi ke puncak, ketemu lagi taman bunga, oh luar biasa. Semua taman luar biasa itu ciptaan manusia. Sementara taman surga Aden, Allah sebutkan di akhir surat Al-Bayyinah, ulaika lahum jannatu adnin. Taman surga Aden, insyaallah antum salah satu penghuninya. Ya. Begitu antum masuk ke surga Aden, insyaallah ta'ala, Allahumma amin. Kita lagi ngaji, malaikat hadir di tengah kita, kita berdoa mudah-mudahan penghuni surga Aden tanpa neraka. Ini istana antum, taman-tamannya, oh taman-tamannya Allah yang bikin. Allahu Akbar. Bayangkan betapa indahnya taman-taman surga Eden itu, Allah yang bikin. Baik. Lalu ada riwayat yang kedua mengatakan ada juga makhluk kelima diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Kalau yang empat ini jelas, lalu ada riwayat lain yang juga menyebutkan bahwa ada makhluk kelima diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya, yaitu alwah. Alwah adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat untuk Musa alaihi salam. Hanya inilah 5 makhluk yang diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Selain 5 makhluk ini, semuanya diciptakan oleh Allah dengan kata-kata kun. Allah ingin sungai, Allah bilang wahai sungai kun. Ketika Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah berikan kepada Adam ilmu. Ilmu apa? Ilmu benda dan fungsi setiap benda. Wahai Adam, ini buah pisang, fungsinya begini. Karena gak mungkin Allah memberitahu Adam ini mangga, ini, dan Allah gak menyebutkan fungsinya, gak mungkin. Maka yang diberitakan kepada Adam, diajarkan kepada Adam bahwa Allah mengajarkan semua benda dan fungsi setiap benda-benda yang ada. Sebab antum bayangkan kalau sekiranya Adam turun di muka bumi nggak tahu apa semuanya, bagaimana Nabi Adam berbicara? Wahai Hawa, ambil itu,
Itu apa? Ya itu. Itu yang di situ, di balik itu. Masa kau tak ngerti juga itu? Antum gak bisa bicara kalau nggak tahu benda. Tapi ada mengatakan, wahai Hawa, tolong kau ambilkan air. Nyambung sudah. Jadi maka wa'allama Adam al-asma. Asma apa itu? Asma benda-benda di muka bumi berikut fungsi-fungsinya. Dan malaikat nggak ngerti. Ini air, malaikat nggak tahu tuh air. Oh ini namanya ulat, ini ular. Kalau ini burung. Allah nggak mengajarkan kepada mereka nama-nama benda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata, khalqullahi azimun muhkamun fala yastati'u makhluqun an yakhluqa mithlahu. وقد أثبت الله عجزهم عن خلق كائن ضعيف حقير مثل الذباب. Semua ciptaan Allah itu besar dan kokoh. Semua ciptaan Allah besar dan kokoh. Kita sudah sampaikan beberapa waktu lalu, Anda lihat nyamuk yang kecil. Salah satu binatang yang disebut oleh Allah adalah nyamuk. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Allah sebutkan nyamuk. Kenapa dengan nyamuk ini? Ternyata satu-satunya makhluk Allah yang memiliki jantung sebanyak 4 jantung. Itu dia tuh. Jantung ini, nyamuk ini memiliki jantung 4 atau 6 jantung. Jantung berapa? Kalau 2 nanti bukan manusia. Jadi demikian kecilnya nyamuk, tapi jantungnya ada 4 atau 6. Mata nyamuk, matanya 2, oh bukan, matanya bukan 2. Ya, orang-orang ahli setelah melihat nyamuk dengan dengan pembesar yang telah di zoom sebanyak puluhan ribu kali zoom, ternyata mata nyamuk itu bukan 2. Seperti mata kita kanan dan kiri. Mata nyamuk itu 100. Ya salam, itu nyamuk sekecil itu. Allah ciptakan sebelah sini 100, sebelah kanan 100. Nah, maka baik jemaah sekalian yang saya hormati. Maka di sini Allah berfirman, di sini penulis berkata, khalqullahi azimun wa muhkam. Semua ciptaan Allah itu besar dan kokoh. Enggak ada ciptaan Allah yang ruwet. Subhanallah, ketika ada ciptaan-ciptaan Allah yang cacat, Allah berikan kelebihan sehingga cacat ini tertutupi oleh kelebihan tersebut. Anda lihat anak kemarin tuh buta. Oh, ini buta. Allah tak sempurna menciptakan dia. Oh, jangan sampai seperti itu pikirannya. Di setiap kekurangan dan cacat Allah berikan kelebihan untuk menutupi cacat tersebut. Maka antum lihat bagaimana anak buta itu hafal Quran 30 juz. Anda yang melihat dengan jelas hafal Quran juz 30. Kalau dia hafal Quran 30 juz, Masya Allah. Nomor 2, suaranya pun luar biasa. Dia bacakan Al-Quran, Masya Allah, suaranya betul-betul suara emas 24 karat. Saking indahnya suara. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakannya dengan sebuah cacat, namun Allah menutupi cacat itu dengan kelebihan-kelebihan, sehingga ketika kita melihat anak ini tidak nampak kekurangan, yang nampak kekuasaan. Masya Allah, luar biasa Allah. Kita kalau menciptakan sesuatu cacat, ya sudah, kembalikan lagi ke toko, kembalikan lagi ke pabrik. Kalau enggak bakar sekalian. Enggak demikian dengan ciptaan Allah. Ketika ada ciptaan Allah yang cacat, Allah menutupinya dengan kelebihan yang luar biasa, sehingga manusia melihatnya tidak melihat cacatnya. Manusia melihatnya mengatakan, alangkah luar biasanya Allah. Alangkah luar biasanya anak ini. Insyaallah jemaah sekalian. Lalu di sini penulis mengutip ayat 373 dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Itu Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan,
ternyata nggak mampu menciptakan meskipun lalat satu ekor. Kalian agama A, Tuhan kalian bisa ciptain lalat nggak? Nggak bisa menciptakan lalat. Subhanallah jemaah sekalian, Allah sebutkan lalat, zahirnya lalat ini memang menjijikkan, tapi di balik fakta lalat yang menjijikkan ternyata dia juga luar biasa. Pertama, saya baca dalam penelitian, lalat seperti disebutkan Nabi, salah satu sayapnya racun, salah satunya adalah penawar racun. Sudah? Bandingkan antum dekat dengan tong sampah, 2-3 hari sakit antum. Tapi lalat hidup di situ tidak ada sakitnya sama sekali. Apa pelajarannya di sini? Betapa dahsyatnya anti racun yang ada di sayap lalat, sehingga walaupun dia tinggal di tong sampah dia nggak pernah sakit. Antibodi antum nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ini lalat. Ini keajaiban yang pertama. Walaupun dia tinggal di tong sampah, tidak pernah lalat itu sakit dengan sampah. Kenapa? Sekali lagi karena anti racun yang ada di salah satu sayapnya memang luar biasa. Dan yang kedua, Allahu Akbar, nomor 2. Kata penelitian, tidak pernah lalat itu jatuh kepada makanan atau minuman, melainkan yang pertama kali dia jatuhkan adalah sayap yang mengandung anti racun. Itu selalu itu. Nanti cobalah perhatikan. Nah, tapi malam ini nggak ada sayap kalau malam, nggak ada lalat kalau malam. Begitu dia jatuh ke makanan, ke minuman, pasti yang pertama jatuh adalah lalat yang mengandung anti racun. Pasti. Siapa yang mengatur demikian? Allah Ta'ala alam. Allah yang menciptakan dia. Nah, maka di sini Allah berfirman, orang-orang kafir, kalian punya Tuhan, apakah Tuhan kalian mampu menciptakan lalat? Jawabannya enggak mampu. Walaupun Tuhan kalian yang banyak ini bersatu bikin lalat enggak bisa. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Bahkan kalau seekor lalat mencuri makanan Tuhan kalian, bisakah Tuhan kalian mengambil makanan yang dicuri lalat? Ini persembahan kalian untuk kalian. Diambil lalat, berapa banyak yang diambil lalat? Seujung jarum. Baik, mampukah Tuhan kalian mengambil kembali makanan yang dicuri lalat? Enggak. Subhanallah, kata Allah, ini Tuhan kalian ciptain lalat enggak bisa. Bahkan mengambil makanan yang dicuri lalat pun enggak bisa. Dha'ufat talib wal matlub. Alangkah lemahnya kalian yang menyembah, alangkah lemahnya yang disembah pula. Kalian yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah. Tapi walau demikian kalian menjadikannya Tuhan.